Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 336. Kitab Akidah atau kaidah-kaidah i'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Pasal kedua tentang cara berangsur-angsur memberi petunjuk dan susunan tingkatan keiktikatan. Ketahuilah kiranya bahwa apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan akidah, maka sewajarnya lah didahulukan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya, supaya dihafalkannya dengan baik. Kemudian senantiasalah terbuka pengertiannya, nanti sedikit demi sedikit, sewaktu dia sudah besar. Jadi, permulaannya dengan menghafal, kemudian memahami, kemudian beriktikad, meyakini dan membenarkan. Dan yang demikian termasuk hal yang berhasil pada anak-anak dengan tidak memerlukan dalil. Maka di antara karunia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia ialah bahwa terbukanya pada awal kejadiannya kepada iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil. Bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantah? Seluruh i'tiqad orang awam permulaannya adalah ajaran dan taklid semata-mata. Memang i'tiqad yang hasil dengan semata-mata taklid tidak luput pada mulanya dari kelemahan, dengan pengertian mungkin hilang bila datang lawannya. Dari itu harus dikuatkan dengan ditetapkan teguhkan dalam jiwa anak-anak dan orang awam, sehingga meresap dan tidak goyang lagi. Jalan menguatkan dan menetapkannya tidaklah dengan mengajarkan cara berdebat dan berilmu kalam, tetapi adalah dengan memperbanyak pembahasan Al-Quran serta tafsirnya, membaca hadis dan pengertiannya, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah. Dengan demikian, maka i'tiqad itu senantiasa bertambah meresam dengan dalil-dalil Al-Quran dan hujahnya yang mengetuk anak telinganya, dan dengan kesaksian hadis dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, dan dengan sinaran nur gemilang dari segala ibadah dan tugas-tugasnya, dan dengan menjalar kepadanya dari menyaksikan orang-orang soleh dan duduk-duduk dengan mereka, tanda pendengaran dan sikap mereka pada merendahkan diri, takut, dan ketetapan hati kepada Allah Ta'ala. Maka adalah permulaan ajaran keimanan itu laksana penyebaran benih ke dalam dada. Dan sebab-sebab yang tersebut tadi adalah laksana penyiraman dan pemeliharaan benih itu, sehingga tumbuh benih itu kuat dan tinggi, menjadi sebuah kayu yang kuat, baik urat genggangnya di bumi dan cabangnya di langit. Dan hendaklah pendengaran anak-anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbantah dan berilmu kalam. Sebab kekacauan yang ditimbulkan oleh perdebatan itu lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkannya. Dan apa yang dirusakkan adalah lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Bahkan menguatkan keimanan dengan perdebatan itu menyerupai dengan memukul batang kayu dengan palu besi, karena mengharap bertambah kuatnya dengan bertambah banyaknya bagian-bagiannya.
Dan kadang-kadang perbuatan itu membinasakan dan merusakkan batang kayu itu. Dan inilah yang banyak kejadian. Kesaksian membuktikan demikian dengan tegas. Dan ambillah itu menjadi bukti yang dapat dipersaksikan dengan nyata. Maka ambillah perbandingan antara akidah orang-orang soleh dan bertakwa dari kebanyakan manusia dengan akidah orang-orang ahli ilmu kalam dan perdebatan. Maka akan kita jumpai bahwa i'tiqad orang awam itu tetap seperti bukit yang tinggi, tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin topan dan halilintar. Dan akidah ahli ilmu kalam yang menjaga akidahnya dengan bermacam-macam perdebatan adalah seumpama seutas benang yang terlepas di udara, ditiup angin ke sana sini. Kecuali orang-orang yang mendengar dalil i'tiqad dari ahli-ahli ilmu kalam lalu dipegangnya secara taklid, sebagaimana dipegangnya i'tiqad itu sendiri secara taklid, karena tidak ada bedanya pada bertaklid antara mempelajari dalil atau mempelajari i'tiqad itu tanpa dalil. Maka mempelajari dalil itu adalah salah satu hal yang dan mencari dalil dengan pemikiran adalah hal yang lain pula, yang lebih jauh daripadanya. Seorang anak kecil, apabila terjadi dalam perkembangan hidupnya di atas akidah ini, jika dia berkecimpung dalam usaha keduniaan, maka tidak terbuka baginya selain dari akidah tadi. Tetapi dia selamat di akhirat dengan akidah ahli kebenaran itu. Sebab agama itu sendiri tidak memberatkan kepada orang-orang Arab yang sederhana pengetahuannya. Lebih banyak dari membenarkan dengan keyakinan akan yang jelas-jelas saja dari i'tiqad itu. Adapun pembahasan, pemeriksaan dan pengaturan dalil-dalil yang berat-berat, maka tidaklah sekali-kali mereka itu diberatkan. Jika ia bermaksud menjadi orang yang menuju ke jalan akhirat dan mendapat pertolongan taufik, sehingga ia berbanyak amal, selalu bertakwa, menjaga diri dari hawa nafsu, selalu melatih diri dan bermujahadah, niscaya terbukalah baginya pintu hidayah. Tersingkaplah segala hakikat dari akidah ini dengan nur ilahi yang tercurahkan dalam hatinya dengan sebab bermuajadah itu untuk membuktikan atas janji Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Artinya, dan mereka yang bermujahadah pada kami, sesungguhnya kami tunjukkan jalan kami kepada mereka, bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Itulah mutiara yang amat berharga, yang menjadi tujuan dari keimanan orang-orang siddiq dan muqarrabin. Dan kepadanya lah diisyaratkan rahasia kebesaran dan yang terpendam dalam dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dia terpandang lebih mulia dari orang-orang lain. Terbukanya satu rahasia itu, bahkan semua rahasia-rahasia itu mempunyai tingkat menurut tingkat mujahadahnya, tingkat kebatinannya tentang kebersihan dan kesucian dari selain Allah Ta'ala, dan tentang memperoleh cahaya dengan nur keyakinan. Dan yang demikian itu adalah seperti berlebih kurangnya pengetahuan manusia tentang rahasia ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena berlainan yang demikian dengan berlainannya ijtihad dan fitrah tentang kecerdikan dan kepintaran.
Maka sebagaimana tingkat-tingkat itu tidak terhingga, maka begitu pula lah ini. Masalah, kalau Anda tanyakan, mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam itu tercela seperti mempelajari ilmu bintang atau dibolehkan atau disunahkan. Maka ketahuilah bahwa manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam beberapa segi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mempelajari berdebat dan ilmu kalam itu bid'ah dan haram. Dan bahwa hamba Allah itu jika dia menjumpai Allah dengan seluruh dosanya selain syirik atau mempersekutukan Allah adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam. Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan fardu. Ada kalanya secara fardu kifayah atau fardu ain. Dan ilmu kalam itu seutama-utama ilmu dan setinggi-tinggi penghampiran diri pada Allah. Karena ilmu itu meyakinkan bagi ilmu tauhid dan mempertahankan agama Allah Ta'ala. Dan kepada pengharaman, ialah sepanjang mazhab As-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan, dan seluruh salaf dari ahli hadis. Berkata Ibnu Abdil A'la radhiyallahu an, saya mendengar As-Syafi'i radhiyallahu an pada hari dia berdebat dengan Hafsul Fad, seorang ahli ilmu kalam dari golongan Mu'tazilah, mengatakan, lebih baik bagi seorang hamba Allah bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain dari syirik daripada bertemu dengan Allah dengan sesuatu daripada ilmu kalam. Dan saya sudah mendengar dari Hafsul Fad tadi kata-kata yang tidak sanggup saya menceritakannya. Berkata Ibnu Abdil A'la pula, saya sudah melihat dari ahli ilmu kalam itu sesuatu yang saya tidak menyangkanya sama sekali. Dan untuk seorang hamba Allah itu lebih baik mendapat percobaan dengan segala yang dilarang Allah selain dari syirik daripada memandang pada ilmu kalam. Berkata Al-Karabi radhiyallahu an, bahwa pernah As-Syafi'i radhiyallahu an ditanyakan orang mengenai sesuatu dari ilmu kalam. Maka beliau marah seraya berkata, tanyakanlah tentang ini kepada Hafsul Fad dan kawan-kawannya, orang-orang yang telah dihinakan Tuhan. Ketika As-Syafi'i radhiyallahu an sakit, lalu datang kepadanya Hafsul Fad seraya bertanya kepadanya, siapakah saya ini? Maka menjawab As-Syafi'i, Hafsul Fad, tidak dipelihara dan dipimpin engkau oleh Allah sebelum engkau bertobat dari paham yang engkau anut sekarang. Berkata As-Syafi'i lagi, jikalau tahulah manusia apa yang di dalam ilmu kalam itu dari bermacam-macam hawa nafsu, maka akan larilah mereka daripadanya seperti larinya dari singa. Berkata As-Syafi'i, apabila engkau mendengar seorang mengatakan nama ialah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan, atau al-ismu wal musamma au ghairul musamma, maka naik saksilah bahwa orang tersebut termasuk ahli ilmu kalam dan tidak ada agama bagi orang itu. Berkata Az-Za'farani, kata As-Syafi'i, hukumanku kepada orang-orang ilmu kalam itu dipukul dengan pelepah korma dan dibawa berkeliling pada kabilah-kabilah dan puak-puak, dan dikatakan,
Inilah belasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Berkata Ahmad bin Hanbal, orang ilmu kalam itu tidak akan memperoleh kemenangan selama-lamanya. Hampir kita tidak melihat seorang pun yang memperhatikan ilmu kalam itu, melainkan di dalam hatinya terdapat keraguan-raguan. Begitu benar Ahmad bin Hanbal mencela ilmu kalam itu, sampai ia tidak mau bercakap-cakap dengan Al-Hadis Al-Muhasibi, seorang yang zuhud dan wara'. Karena Al-Hadis mengarang sebuah kitab untuk menentang kaum bid'ah. Berkata Ahmad bin Hanbal kepada Al-Hadis, kasihan saudara, bukankah saudara menceritakan mula-mula kebid'ahan mereka itu? Kemudian saudara menolaknya. Bukankah saudara dengan karangan saudara itu membawa manusia kepada membaca bid'ah dan berpikir kepada yang subhan? Lalu terbawalah mereka kepada berpendapat dan membahas. Berkata Ahmad radhiyallahu anhu, ulama kalam itu adalah orang-orang zindik. Zindik ialah Islam pada zahir dan kafir pada batin. Berkata Malik radhiyallahu anhu, tidaklah engkau melihat bila datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya, adalah dia meninggalkan agama tiap-tiap hari untuk agama baru. Maksud Malik bahwa perkataan orang-orang yang bermujadalah itu selalu berlebih kurang. Berkata Malik radhiyallahu anhu pula, tidak boleh menjadi saksi ahli bid'ah dan hawa nafsu. Maka berkata bagian temannya dalam menafsirkan perkataan Malik tadi, bahwa yang dimaksudkannya dengan ahli hawa nafsu itu ialah ahli ilmu kalam atas aliran manapun mereka berada. Berkata Abu Yusuf, barang siapa mempelajari ilmu kalam, maka ia menjadi sindik. Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bermujadalah dengan ahli hawa nafsu. Janganlah duduk-duduk bersama mereka dan janganlah mendengar apa-apa dari mereka. Telah sepakat orang-orang terdahulu dari ahli hadis atas ini. Dan tidak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras yang datang dari mereka. Ahli-ahli hadis itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW tidak diam daripadanya, serta mereka sebetulnya lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya dan lebih lancar dengan penyusunan kata-kata dari orang lain. Tidak lain, melainkan karena mereka mengetahui apa yang akan terjadi dari berbagai macam kejahatan. Dari itu, Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud, dan penyelidikan di sini dimaksudkan dalam bidang ilmu kalam yang menyangkut dengan ketuhanan. Penerjemah. Ahli-ahli hadis yang terdahulu itu mengemukakan pula alasan bahwa kalau benar pembahasan dalam ilmu kalam itu termasuk sebagian dari agama, tentulah dia menjadi yang terpenting dari apa yang disuruh Nabi SAW. Dan tentu diajarkan oleh Nabi SAW caranya, serta memberi pujian kepada ilmu itu dan kepada ahli-ahlinya. Sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka ialah cara beristinja atau bersuci dari air kecil dan air besar. Dan disunatkan oleh Nabi SAW kepada mereka mempelajari ilmu faraid
atau pembagian pusaka, dan memberi pujian kepada mereka yang mempelajari ilmu, dan melarang mereka memperkatakan tentang qadar atau takdir dengan sabdanya, tahanlah dirimu dari memperkatakan qadar. Dan atas dasar itu, terus-meneruslah para sahabat berpegang. Maka melebihkan dari guru adalah durhaka dan zalim. Dan para sahabat itu adalah guru dan ikutan kita. Dan kita adalah pengikut dan murid mereka. Adapun golongan lain mengemukakan alasan dengan mengataskan bahwa yang ditakuti dari ilmu kalam itu, kalau ada, ialah mengenai kata-kata jauhan dan arad. Istilah-istilah yang ganjil ini yang tidak diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhu, maka persoalannya dekat saja. Karena ilmu apapun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah yang supaya mudah dipahami, seperti hadis, tafsir, dan fikih. Kalau dibentangkan kepada para sahabat itu kata-kata lawan, pecah, susunan, pelampauan, atau takdiyah, dan rusak letaan atau fasadul wada, sampai kepada semua persoalan yang dikemukakan dalam bab qiyas atau dari ilmu logika, tentu tidak dipahami mereka. Maka membuat kata-kata ibarah untuk memberi dalil pada kata-kata tersebut dengan maksud yang benar. Samalah halnya seperti membuat tempat-tempat air dalam bentuk yang baru untuk dipakai pada jalan yang diperbolehkan. Dan kalau yang ditakuti itu adalah maksudnya, maka dalam hal ini kami tidak bermaksud selain dari mengenal dalil atas baru alam dan keesaan Khalid dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dan dalam agama. Maka dari manakah datangnya haram mengenai Allah Ta'ala dengan dalil? Dan kalau yang ditakuti itu yaitu perpecahan, ta'assub atau fanatik golongan, permusuhan, persengketaan, dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu kalam itu, maka memanglah itu diharamkan. Dan wajiblah menjaga diri daripadanya. Sebagaimana sombong, ujub, riya, ingin jadi kepala, dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Itu semuanya diharamkan dan wajib menjaga diri daripadanya. Tetapi tidaklah dilarang ilmunya, karena terbawa ke situ. Bagaimanakah menyebut alasan, mencari alasan, dan menambah alasan itu dilarang? Dan Allah Ta'ala sendiri berfirman, Qul hatu burhanakum. Artinya, katakanlah Muhammad, berikanlah keteranganmu. Surat Al-Baqarah ayat 111. Dan berfirman Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Artinya, supaya binasa orang-orang yang binasa dengan keterangan yang jelas dan hidup orang-orang yang hidup dengan keterangan yang jelas. Surat Al-Anfal ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, Qul hal 'indakum min sultanin bihada. Artinya, katakanlah Muhammad, adakah padamu kekuasaan tentang ini, yakni keterangan dan alasan. Berfirman Allah Ta'ala, Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah Muhammad, Allah mempunyai keterangan yang tegas. Surat Al-An'am ayat 149. Berfirman Allah Ta'ala,
Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi. Artinya, tiadakah engkau perhatikan orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya? Surat Al-Baqarah ayat 258. Sampai kepada firman-Nya, Fabu hitalladzi kafaru. Artinya, lalu orang kafir itu kehilangan akal. Surat Al-Baqarah ayat 258. Karena dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan Nabi Ibrahim alaihissalam, penentangan dan pukulannya kepada musuh sebagai pujian dari Allah taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berfirman Allah taala, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Artinya, dan itu adalah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Surat Al-An'am ayat 83. Berfirman Allah Ta'ala, Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aksarta jihdalana. Artinya, mereka berkata, ya Nuh, sesungguhnya engkau telah bermujadalah dengan kami, maka banyaklah engkau bermujadalah dengan kami itu. Surat Hud ayat 32. Dan berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Fir'aun, Rabbul Alamin. Artinya, siapakah Tuhan pemimpin semesta alam itu? Surat As-Su'ara ayat 23. Sampai kepada firman-Nya, Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Artinya, berkata Musa, dapatkah kamu menerima kalau aku dapat memperhatikan sesuatu alasan yang terang? Surat As-Su'ara ayat 30. Kesimpulannya, Al-Quran itu dari permulaannya sampai kepada penghabisannya adalah keterangan yang jelas menghadapi orang-orang kafir. Maka pegangan dalil bagi ahli-ahli ilmu kalam itu tentang tauhid ialah firman Allah Ta'ala, Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya, jikalau adalah di langit dan di bumi ini beberapa Tuhan selain dari Allah, maka rusaklah langit dan bumi itu. Dan pegangan dalil tentang kenabian ialah firman Allah Ta'ala, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Artinya, jikalau adalah kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan pegangan dalil tentang kebangkitan firman Allah, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Artinya, katakanlah Muhammad, akan dihidupkannya oleh yang menjadikannya pada pertama kali. Surat Yasin ayat 79. Dan begitulah seterusnya dari ayat-ayat suci dan dalil-dalil yang lain. Dan Rasul-Rasul itu selalu menghadapi dengan keterangan akan orang-orang yang menentang dan mengadakan perdebatan dengan mereka. Berfirman Allah Ta'ala, Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, bermujadalahlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Anfal
ayat 125.